Pemeriksaan fisik Ibu Nifas, Risma Elwalida 19-B0051. Pengertian, pemeriksaan fisik merupakan salah satu cara mengetahui gejala atau masalah kesehatan yang dialami oleh Ibu Nifas dengan mengumpulkan data objektif dengan dilakukan pemeriksaan kepada pasien. Indikasi, Ibu dalam masa nifas. Tujuan, 1. Untuk mengumpulkan data. 2. Mengidentifikasi masalah pasien. 3. Menilai perubahan status pasien. 4. Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan. Lalu selanjutnya yaitu persiapan tempat pasien dan alat. Tempat, ruangan disiapkan sebaik mungkin dengan memasang penyekat pengatur pencahayaan. Persiapan pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, beritahu pasien tindakan yang akan dilakukan. Atur posisi untuk mempermudah pemeriksaan. Atur pasien seefisiensi mungkin. Persiapan alat dan bahan. 1. Alat perlindungan diri petugas. 2. Bagi beralas 1 buah. 3. Tensimeter dan stetoskop. 4. Botol 3 buah. 5. Tisu. 6. Lampu senter. 7. Hammer. 8. Spatel lidah. 9. Kapas dan air DTT. 10. Handscoon 1 pasang. 11. Pinset. 12. Bengkok. 13. Tempat sampah. 14. Larutan klorin 0,5%. Lalu selanjutnya yaitu persiapan pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, beritahu pasien tindakan yang akan dilakukan. Atur posisi untuk mempermudah pemeriksaan. Atur pasien seefisiensi mungkin. Prosedur tindakan. 1. Jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada ibu. 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan. 3. Cuci tangan keseluruhan dengan sabun dan air mengalir serta mengeringkan dengan handuk. 4. Minta ibu berbaring terlentang di atas tempat tidur pemeriksaan. 5. Pemeriksaan umum, yaitu memeriksa TTV, tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan pernafasan. 6. Pemeriksaan fisik pada ibu. 1. Muka dan mata. Periksa apakah ada edema pada wajah. Periksa tingkat anemia ibu dengan memeriksa warna kulit muka, wajah, dan konjungtiva, serta periksa pisio untuk menilai ada tidaknya pisiot atau kuning. Konjungtiva yang pucat menandakan ibu anemis. 2. Pemeriksaan pada leher. Minta ibu sedikit mendongak, lakukan palpasi kelenjar tiroid dan kelenjar limfe. Perhatikan adanya pembesaran kelenjar tiroid dan pembengkakan kelenjar limfe. 3. Pemeriksaan pada payudara. Melakukan inspeksi terlebih dahulu mengenai bentuk payudara, simetris atau tidak, kemerahan atau tidak, keadaan puting pecah atau tidak. Lalu pasien berbaring terlentang dengan lengan kiri di atas kepala, kemudian palpasi payudara kiri secara sistematis, melingkar searah jarum jam sampai aksila. Catat adanya massa benjolan yang membesar, pembengkakan atau abses. Periksa pengeluaran ASI, pisio atau tidak. Ulangi prosedur yang sama untuk payudara sebelah kanan. 4. Pemeriksaan fisik pada perut. Lakukan inspeksi pada perut, apakah ada luka bekas operasi atau tidak. Lalu melakukan palpasi untuk menilai kontraksi uterus, melakukan pengukuran TFU. Lalu lakukan pemeriksaan diastasis rectus abdominalis dengan cara menganjurkan ibu untuk membungkukkan kepalanya, kemudian 2 jari petugas diletakkan di bagian linea nigra. Apabila terdapat jarak lebih dari 2 jari, menunjukkan adanya peregangan otot rectus abdominalis. 5. Pemeriksaan fisik pada genitalia. Mengukur posisi ibu dorsal reksumben, memakai sarung tangan, lalu memberitahu ibu tentang prosedur pemeriksaan genitalia. Selanjutnya memeriksa jahitan episiotomi, ada atau tidaknya rida, ritmes kemerahan, edema bengkak, ekimosis, discharge,
approximation atau pendekatan. Lalu memeriksa lokea yang keluar, memeriksa adanya hemoroid dengan cara menganjurkan pasien dalam posisi Sims, yaitu posisi seperti menekuk guling, dan kemudian melakukan pemeriksaan pada anus. Lalu meletakkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. 6. Pemeriksaan fisik pada kaki. Adanya oedema dengan cara menekan daerah mata kaki. Apabila dalam waktu lebih dari 3 detik tidak kembali, berarti mengalami oedema. Lalu lihat adanya varises, yaitu dengan cara meminta ibu untuk posisi Sims dan melihat ada tidaknya varises pada betis. Selanjutnya memeriksa ada tidaknya tromboflebitis dengan cara menekuk kedua kaki ibu, kemudian tekan betis atau meminta klien menghentakkan kaki ke arah tangan petugas dan tanyakan apakah ada nyeri atau tidak, tanda Human. Selanjutnya melakukan pemeriksaan refleks patella. Yang ke-7, membereskan alat. Yang ke-8, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk yang bersih. 9. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien. 10. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.